Halo teman-teman, seperti yang kalian tahu, kalau kalian mengklik video ini berarti kalian udah baca judulnya. Nah, sesuai judulnya, ini adalah video ngobrol-ngobrol aja lah, ngobrol santai gitu. Di sini aku mau bahas hal yang sangat bikin heran, yaitu kok bisa channel ini 1 juta subscriber. Padahal channelnya jarang upload, ngupload pun itu seminggu sekali, itu udah yang paling cepet lah. Dan awalnya nggak pernah nyangka kok bisa channelnya bisa segede ini, bisa menyentuh 1 juta subscriber. Dulu aja pas 100.000 itu udah ini kayak pencapaian luar biasa. Pas mikir mau target 1 juta kayaknya susah lah. Tapi ya seiring berjalannya waktu, kami berhasil menggapai 1 juta subscriber ya. Itu merupakan sebuah kebanggaan sendiri sih. Meskipun bagi orang-orang sana ya biasa aja, tapi ini serius 1 juta ini kalau dikumpulin orang tuh berapa lapangan 1 juta orang men. Aku mau sedikit cerita nih bagaimana perjalanan channel ini dari subscribernya dikit sampai ya sekarang yang agak banyakan lah. Jadi gini, kami sebenarnya ini cuman ya orang kampung yang hobi bikin video. Awalnya suka nonton YouTube, terus nengok-nengok video gini, wah banyak yang nonton nih. Ini kami suka bikin video kayak ini, mencoba gitu. Makanya awalnya tuh parodi lagu, ingat lah kalian. Ini yang ini nih. Nah itu subscribernya kalau nggak salah masih 3.000 kalau nggak salah. Karena dapat 3.000 itu dari video tawuran ini, yang tawuran ini. Karena video itu tiba-tiba mendadak ya banyak view-nya, jadi subscriber aku naik terus. Nah, itu sebenarnya video tugas sekolah, masukin aja ke YouTube. Tiba-tiba view-nya banyak, nggak terduga sih. Tapi sebelum itu kami dulu juga sering bikin video-video pendek untuk Instagram, untuk kompilasi dimasukin ke YouTube. Tapi video entah mana, videonya udah hilang pun karena gimana, nengoknya itu kayak malu-maluin lah, tingkahnya itu cringe gitu. Padahal kalau nggak dihapus itu bakal jadi harta yang sangat berharga sih awal mula. Ya sekarang sisanya ya inilah yang Rehan ini nih, yang bocil nih. Itu dia memang kelihatan bocil tapi itu udah kelas 1 SMA tuh. Sekarang aja ada ini. Udah tua pak. Dan aku mau cerita lagi nih masa kelamnya aja dulu lah. Nggak kelam-kelam kali sih, biasa aja. Asal kalian tahu, kami menerima uang AdSense itu di angka subscriber yang 200.000 kalau nggak salah. Dan kami monetize itu, videonya udah ada iklan itu di angka 80.000 subscriber itu baru ada iklan. Jadi dulu sebelum kami mendapatkan uang dari YouTube itu, uang AdSense itu, kami merekamnya pakai HP cuman. HP-nya Xiaomi nih. Nah ini nih HP nih. Xiaomi 4A dulu, HP pertama untuk ngedit ini masih bisa hidup kan? Udah retak nih guys. Nih kalau mulai kalian lihat nih, ini kayak food vlogger kan ya, vlogger kayak. Nah dan yang jadi pertanyaannya adalah kenapa kami bisa semangat bikin konten walaupun nggak dibayar? Kan yang sesuai yang aku bilang tadi ya, kami dibayarnya itu ketika subscriber 200.000-an lebih lah. Nah sebelumnya itu kan kami bikin konten banyak tuh kan. Yang jadi pertanyaan kenapa kami semangat bikin konten di situ? Alasan kenapa kami semangat bikin video walaupun nggak dibayar. Yang pertama, karena memang bikin video cerita pendek, memang passion kami, memang suka bikin video kayak itu. Kami juga pernah berpikir, kayak mana caranya ini channel cepat naiknya subscribernya. Ada yang kami nengok referensi, kan ada channel nge-vlog, ada channel nge-prank, ada channel gaming. Untuk di prank, ya kami nggak ada bakat di prank sih. Kami berpikir meskipun hal itu bisa menambah subscriber, dan kalau memang kami ngelakuinnya itu nggak senang, bukan karena hobi, kami berat ngelakuinnya. Jadi ya nggak senang aja gitu ngelakuinnya, ya otomatis nanti lama-kelamaan bosen dan channel YouTube-nya bakal nganggur gitu. Maka dari itu kami bikin sesuai dengan yang passion kami aja, yaitu cerita-cerita pendek kayak ini yang ada berkonsep. Kan udah tahu alasannya kenapa kami semangat meskipun nggak dibayar. Kami sebenarnya ada dibayar sih pas kalau nggak salah 200.000 juga lah, di bawah 180 ke atas gitu. Video kami untuk pertama kalinya di endorse ya, video yang ini nih. Dan dulu di endorse oleh situs atau aplikasi top up game gitu lah. Dan kalau nggak salah itu dapat uang langsung kami beli, nggak banyak cincong, langsung kami beliin kamera. Nah dan kameranya ini masih ada sampai sekarang. Nah ini dia kameranya, ini sekitaran 2.800.000-an gitulah. Ini bukan gaji dari YouTube ya, ini uang endorse. Dan uang endorse-nya pun nggak ada sedikit pun kami pakai buat beli jajan, kami pakai buat beli ini itu, langsung ke kamera ini tanpa pikir panjang. Dan ada tripod juga yang 60.000-an gitulah. Kami beli kamera ini second ya, nggak mungkin lah baru harganya segitu. Tipenya Canon 600D. Dan yang namanya juga barang second pasti ada kendalanya. Nah selang beberapa waktu kameranya mati. Untung bertepatan dengan kami dapat gaji pertama kami itu AdSense-nya baru cair. Dan untuk pertama kalinya itu beli kamera baru lagi ya. Dan kameranya itu dipakai sampai sekarang. Nah kameranya ini dia untuk merekam nih. Itu kamera
Canon EOS M50. Kemarin tuh kami beli sekitar 10 jutaan gitu lah, langsung upgrade yang tinggi terus, nggak tahu. Karena kami ada berniat untuk meningkati kualitas video kami, maka dari itu kami beli kamera yang agak mahalan sedikit lah, yang bagus sedikit. Dan dibarengi juga kemarin tuh beli mic-nya, beli tripodnya lagi yang baru lagi. Dan asal kalian tahu, gaji yang pertama itu pun ya kami nggak makan banyak juga, habis untuk peralatan-peralatan syuting, misalnya kamera, mic, laptop lagi untuk ngedit. Kan awalnya pakai HP nih, terus beralih ke laptop. Nah, laptopnya pun ya ada dana sekitar 10 jutaan juga lah, banyak juga kan. Dan karena kami emang ingin meningkatkan kualitas video, maka dari itu kami beli peralatan-peralatan syuting. Dan ini semua berkat orang-orang yang udah support, orang-orang yang memberikan komentar positif. Ya ada juga yang mengkritik, bagus sih mengkritik, dan juga memberi solusi, itu lebih bagus daripada cuman menghina doang nggak ada kasih solusi. Ya itu nama juga netizen ya, harap maklum aja. Nah, asal kalian tahu, kami dulu pakai tripodnya apa coba? Ini. Pakai pipa. Green screen-nya kain di lasiban disambung-sambung. Itu kan green screen-nya untuk red bezel kan, belakang harus hijau gitu, kasih background. Nah, itu dia, itu alatnya tuh, pakai HP. Dan aplikasi editnya KineMaster, Kere aktif. Nah, dan seiring berjalannya waktu, kami sudah bisa membeli lighting sendiri. Awalnya bukan lighting inilah, lighting DIY juga. Nih, lightnya gini. Nah, ini ada buat. Dan waktu berjalan terus, kami bisa membeli lighting yang bener-bener lighting, tripod yang bener-bener tripod, nggak abal-abal kayak gitu, yang 60 ribuan. Nah, kan dalam pembuatan film itu banyak yang berpengaruh ya, yang ada dari kamera, lighting, dan yang paling penting aplikasi editnya. Dan kami editnya di laptop. Laptop ini aku belajar Premiere Pro, otodidak, After Effects, semua nengok tutorial dari YouTube, nggak ada guru, udah itulah apa adanya. Dan lama kelamaan seiring berjalannya waktu, otomatis kan pengen berkembang nih. Nah, aku mulai mau mempelajari aplikasi 3D. Terus buka di laptop ini yang mungkin kelihatan agak kentang, dan langsung laptopnya rusak dong. Terus kami kan langsung panik lah, alat satu-satunya untuk editing rusak. Terus kami berpikir apa, kembali ke HP lagi? Tidaklah. Dan akhirnya memutuskan untuk beralih ke PC saja, lebih enak kan. Nah kan laptop yang ini kami jual, terus kami upgrade ke PC kan, kayaknya pernah cerita ya dulu. Dan ketika udah ada alat tempurnya, otomatis jangan alat tempurnya aja ada, tapi ilmu editnya juga ada lah kan. Maka dari itu aku ya mencuri ilmu sana sini lah dari orang-orang yang pandai menanya ini itu ya. Karena soalnya kan nggak ngerti di dunia 3D, dan pada akhirnya ngerti lah ya, walaupun nggak jago-jago kali, tapi setidaknya bisa. Nah, disitulah yang seperti yang kalian dengar itu kesimpulan dari perjalanan karir kami di YouTube lah. Itu masih pendek disimpulkan, kalau dipanjangkan, kalau full diceritain ya videonya mungkin bisa berjam-jam. Dan intinya terima kasih lah karena sudah mendukung sampai 1 juta subscriber ini, yang setia, penonton setia, yang selalu nge-like, yang selalu komen. Mudah-mudahan kedepannya makin menghibur dan berkualitas lagi dalam bikin konten. Nah, spesial merayakan 1 juta subscriber ini kami nggak ada giveaway. Kalau giveaway bukan di channel kami ya, channel lain aja, kami nggak ada buka-buka giveaway. Soalnya kan kalian tahu sendiri, kami sudah menyindir orang yang giveaway, gitu-gitu. Masa kami bikin giveaway, kan nggak mungkin. Dan pada dasarnya kalau kalian memang subscribe, ya subscribe aja, bukan subscribe karena giveaway ya. Subscribe karena suka kontennya, bukan subscribe karena giveaway, oke? Sesuai yang dibilang-bilang dulu, kalau bang kapan Q&A lagi, nanti udah 1 juta. Dan sekarang udah 1 juta, jadi sekarang ada Q&A, kalian boleh nanya sesuka hati, yang keren, jangan yang basi lah pokoknya, yang unik, yang baru gitu. Kalian komen aja di Instagram aku, kalian cari aja Zaki PRT, nanti ada postingan tuh open Q&A, kalian komen di situ. Pertanyaannya akan dipilih random, dan yang mungkin yang bagus, yang unik bakal jelas dipilih lah. Dan kesimpulannya, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami dari yang nggak tahu apa-apa. Ini aku mau cerita nih, asal kalian tahu. Dulu si Rehan tuh susah hafal dialog, sekarang udah ada perkembangan sedikit lah. Dulu si Rehan itu nggak tahu, hanya pemeran figuran yang cuma lewat aja atau gini. Sekarang dia sudah masuk ke dalam, udah berdialog, udah ngomong antar peran gitu loh. Itu semua berkat support dari kalian yang udah ya komen positif, komen mengkritik yang membangun, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang lebih bagus lagi dari sebelumnya, dari yang kemarin-kemarin. Kalian bisa menyimpulkan sendiri dari yang aku ceritain tadi, kisah kami lah dalam di dunia YouTube ini, bergelut di dunia YouTube ini. Karena di YouTube ini siapa yang paling kreatif, dia yang akan menang. Maka dari itu kalau kalian mau terjun ke dunia YouTube juga, kalian jangan modal ganteng, modal banyak duit, kalian itu susah tuh. Kalian harus kreatif, itu kuncinya kreatif. Karena YouTube ini bukan sama kayak
platform lain yang kayak itu yang joget-joget seksi bisa terkenal. Enggak, kalau di YouTube nggak bisa kayak itu, kalian harus kreatif. Jadi kalian ambil aja hikmahnya, terutama buat kalian yang ingin terjun di YouTube. Kalian jangan mikir, oh YouTube nih banyak duitnya, aku harus bikin YouTube biar kaya. Nggak, salah itu pemikiran kalian, salah. Harusnya kalian mikirnya, aku ada YouTube, aku bisa mengekspresikan karya-karyaku agar dilihat banyak orang. Masalah gaji itu belakangan, itu cuman bonus. Karena kalian orang yang kreatif, kalian dapat duit. Nah itu yang benar pola pikirnya. Ya kalau kalian ada niat dari HP apapun yang kentang kayak gini pun kalian bisa. Jangan banyak ngeluh. Intinya niat aja lah, banyak berdoa juga. Oke, terima kasih karena sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.